Jet tempur Malaysia jatuh saat latihan, satu tentara tewas. Sebuah jet tempur Malaysia jatuh saat sedang melakukan misi latihan di pangkalan militer yang ada di Teluk Ayer Tawar, Penang. Sedikitnya satu tentara Angkatan Udara Malaysia tewas dalam insiden ini dan satu lainnya luka-luka. Satu tentara yang tewas dalam insiden jatuhnya jet tempur Hawk 108 malam waktu setempat ini diidentifikasi sebagai Kapten Muhammad Afendi Bustami. Satu lagi tentara yang menjadi kopilot dalam penerbangan latihan itu diidentifikasi sebagai Mayor Muhammad Fares Omar. Dia dilaporkan mengalami luka-luka dan kini tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Seberang Jaya. Dipahami bahwa kedua tentara Malaysia itu sedang melakukan latihan terbang pada malam hari saat insiden terjadi. Kedua tentara itu sudah menikah dan keluarga mereka telah diberitahu oleh insiden ini. Dalam postingan Twitter usai insiden terjadi, Menteri Pertahanan Hismahuddin Hussein menyampaikan bela sungkawa untuk keluarga tentara yang tewas. Ia menambahkan dirinya merasa sedih atas insiden tersebut dan mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan telah memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut juga untuk membantu keluarga tentara yang menjadi korban. Sebelum ini, pihak RMAF mengkonfirmasi dalam pernyataan insiden terjadi pada Selasa 16 November malam, sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Penyebab jatuhnya jet tempur Malaysia itu belum diketahui secara jelas. Sebuah pesawat tempur Hawk Royal Malaysian Air Force dilaporkan jatuh saat sesi latihan di Pangkalan Udara Butterworth, Penang, Malaysia. Insiden ini menewaskan seorang anggota Royal Malaysian Air Force, sedangkan satu anggota lainnya terluka ketika pesawat tempur ringan Hawk buatan British Aerospace jatuh. Menteri Pertahanan Senior Datuk Seri Hismahuddin Hussein telah mengkonfirmasi insiden tersebut. Ia mengatakan bahwa RMAF telah diinstruksikan untuk segera memberikan laporan yang lebih rinci, selain menyelidiki penyebab insiden itu pada pukul 10 malam waktu setempat. Sementara itu, otoritas Malaysia masih menyelidiki penyebab jatuhnya jet tempur Hawk 108 Angkatan Udara Kerajaan Malaysia. Wakil Menteri Pertahanan Malaysia Iqmal Hisman Abdul Aziz terlalu dini untuk mengandangkan semua jet tempur Hawk 108 akibat kecelakaan ini. Pasalnya hasil penyelidikan saja belum keluar. Iqmal menambahkan RMAF telah membentuk komite untuk menyelidiki kecelakaan tersebut. Penyelidikan akan mencakup berbagai aspek, termasuk operasi dan pelatihan. Kecelakaan terjadi di Pangkalan Udara Butterworth, Penang, saat pesawat digunakan untuk misi latihan terbang malam. Pilot Muhammad Afendi Bustami tewas, sementara Fares Omar terluka. Muhammad Fares dilaporkan dalam kondisi stabil di Rumah Sakit Seberang Jaya. Kecelakaan lain melibatkan pesawat yang sama juga pernah terjadi pada tahun 2017 lalu. Jet tempur buatan Inggris itu jatuh di hutan Terengganu juga saat misi latihan. Dua pilot tewas dalam kecelakaan itu. Jenazah ditemukan dalam kondisi masih mengenakan parasut di atas rawa. Kecelakaan itu merupakan yang pertama melibatkan Hawk 108 Angkatan Udara Malaysia sejak 2003. Saat itu pula Angkatan Udara Malaysia mengandangkan semua pesawat Hawk 108 sampai menunggu hasil penyelidikan. Secara keseluruhan, Angkatan Udara Malaysia mencatat 9 kali insiden melibatkan pesawat ini sejak 1996, termasuk pendaratan darurat serta kecelakaan terbaru di Butterworth. Dua pesawat tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara mengusir pesawat militer Malaysia jenis C-130 yang dituduh melanggar wilayah Indonesia di kawasan Pulau Natuna. Kedua pesawat itu dilesatkan dari Pulau Natuna setelah komunikasi melalui jalur internasional tidak mendapat respon dari pesawat Malaysia menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Wiko Sofyan. Setelah dua F-16 TNI AU membayangi C-130 milik Malaysia, baru kemudian isyarat melalui gerakan pesawat dilakukan. Di dunia penerbangan sudah umum mengerti jika seandainya pilot melakukan gerakan seperti rocking the wing, itu tandanya pesawat lain harus mengikuti. TNI AU hanya mengarahkan pesawat Malaysia agar keluar dari wilayah RI. Hingga kini belum diketahui penyebab pesawat Malaysia masuk wilayah udara Indonesia dan mengapa
pilot Malaysia tidak menjalin komunikasi verbal saat menerbangkan pesawatnya. Namun TNI AU mengerahkan hal ini ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, pesawat itu dicegat oleh 2 pesawat jet Indonesia. Saya tidak khawatir, karena ini normal dan biasa terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden di antara kami, kita bisa berunding secara diplomatis. Kita tidak akan membiarkan insiden apapun merusak hubungan kami. Kepada kantor berita AFP, seorang pejabat Malaysia mengatakan pesawat C-130 ini bertolak dari Pangkalan Udara Subang di bagian barat ke Labuan, negara bagian Sabah di Pulau Kalimantan. Kejadian itu berlangsung 2 hari setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna dan memerintahkan TNI serta Badan Keamanan Laut meningkatkan penjagaan di wilayah tersebut. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara mencegat pesawat Hercules C-130 di atas Natuna. Pengusiran itu dilakukan karena pesawat milik Angkatan Udara di Raja Malaysia ini diketahui melakukan pelanggaran wilayah. Pada Senin lalu, aksi pengusiran itu berlangsung sekitar pukul 10.37 waktu Indonesia Barat. Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional melaporkan adanya pesawat asing yang masuk ke wilayah udara Natuna tanpa izin. Dalam waktu singkat, Skadron Udara 16 yang dipimpin Letkol PNB Nur Alimi dengan call sign langsung mengudara Rider Flight